Halo, assalamualaikum guys. Baiklah, di sini kita dapat lihat entry buy yang saya hold 20% tadi malam telah pun dijemput SL plusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mereview semula berkenaan kenapa dia boleh menjemput stop loss saya. Itu akan saya jelaskan. Berhubung tadi saya tak dapat fokus untuk entry, oleh sebab itu saya dengan meletakkan SL plus sudah cukup, karena entry saya itu hanyalah sisa dari take profit semalam yang 80% saya cut profit dan saya hold 20%. Nah, berhubungan tadi saya lagi ada kelas ngajar basic dengan murid baru, jadi sekarang saya buatkan video untuk merefresh semula, mereview semula kenapa SL saya dijemput. Dan video ini saya apresiasikan kepada student-student saya yang telah membuat assignment ataupun tugas yang telah saya berikan malam kemarin berkenaan dengan lukisan 20 buah contoh dari pembahasan dari kelas kita malam kemarin. Jadi ini bentuk apresiasi saya. Video ini saya buat dengan harapan semoga rekan-rekan sekalian menambah kepahaman setelah menonton video ini. Jadi kita lihat kembali entry saya di UCAT yang saya hold kemarin. Nih dia yang saya hold 20%. Sekarang telah dijemput SL plusnya ini. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa stop loss ataupun market boleh turun menjemput stop loss saya. Semua bersebab. Jadi saya review semula. Nih kita lihat di sini kenapa secara teknikal ya, kenapa market mereaksi di sini. Pertama saya lihat dulu secara teknikal, ini yang nampak adanya supply zone. Oke. Nanti saya detailkan lagi mengenai news ataupun fundamentalnya. Sekarang kita lihat di forexfactory.com. Jadi sebelum kita mulai untuk hari ini, saya detailkan dulu, lakukan bacaan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di sini kita dapat lihat ya tanggal 28 Februari ini Chicago PMI 5,63. Tentu dari hasilnya ini saja kita ada nampak sentimen negatif terhadap USD. Meskipun di sini dia hanya medium impact. Sekarang kita lihat dari segi jamnya 21.45. Kita tandakan ke MT4. Oke, ini ada vertikalan kita ambil 2145. Tentu kita mulai dari M15. Saya tanggal 28 2145, yaitu pada jam brokernya ialah 16:45. Oke, 16 tambah 5 sama dengan 2145. Ini dia. Di sini news tersebut rilis. Oke.
Sekarang kita balik ke M30, kita pastikan terlebih dahulu 16.45 atau jam 21.45 atau jam 9 malam lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi di sini kita lihat efeknya yang saya katakan sesuai dari sini. Apa? USD Kanada. USD sentimennya negatif dari rilis. Alhasil Kanada menjadi strong pada pair ini. Jadi peluang yang kita dapatkan di sini telah ada re-entry dari momentum ini. So, sebelum news release kita udah boleh nampak di situ dia peluangnya secara teknikal. Sekarang kita lihat secara fundamental apakah ada sentimen. Nah, di sini tidak ada sentimen yang boleh kita baca. Oke. Itulah kelebihan kenapa saya katakan kita menggunakan sumber yang saya janjikan dengan Anda dengan memberikan challenge ataupun syarat dengan membuat 20 assessment yang saya tugaskan kemarin. Nah, di sini di Forex Factory dia tidak memberikan news ataupun berita yang boleh kita baca sentimennya. Namun kita bisa dapat untuk trade pada pair ini dengan melihat setelah newsnya rilis. Namun kita korelasikan juga yang kita nampak sebelum terjadi news release tadi jam 9.45 ini tadi pada jam malam ya, kita ada seperti yang saya katakan tadi, kita udah ada momentum dan re-entry. Oke, itu dia. Maka bergerak turunlah dia sampai ke sini, sampai dia point entry saya kemarin dengan adanya news pula. Ingat kemarin ada news di tanggal 1. Ini dia news kita tandakan untuk CAD 2030 GDP yang saya entry kemarin. Dia terjadi pelemahan pada Kanada. Oke, pada jam 20.30. Sekarang kita tandakan terlebih dahulu. 20.30 Kanada. Kita geser. 20.30 tentunya pada jam broker itu 15.30. Ini dia. 15.30 Kanada terjadi sentimen negatif. Oke. Oleh karena itu USD jadinya menguat, dapatlah saya peluang baik kemarin. Nah, pada jam 10.22.00 ada news manufacturing PMI dari USD yang sentimennya positif. Kita tandakan terlebih dahulu, kita tambahkan itu dia terletak pada jam 22.00, berarti jam 17 waktu broker. 17.00. Nice, ini dia setelah dia jalan. Apakah betul? Kita pastikan dulu ya, jam 22.00. Ini dia. Oke, setelah setup yang saya dapatkan kemarin secara teknikal ya, di sini yang saya jelaskan kemarin adanya demand zone yang menjadi penahan. Yang kedua
adanya struktur terbentuk sebelum news. Itu pada jam 8 rilis dan jam 10 rilis telah ada BMS buy atau struktur buy yang terbentuk, dan ditambah lagi ada Wyckoff schematic accumulation type 2 yang saya gambarkan sebelumnya. Oke, nih untuk pembuktian, untuk contohnya di sini saya sudah saya lukis untuk teman-teman lihat. Oke, PSS self climax automatic rally ya, BMS LPS tempat saya entry. Oke, ini dia saya entry kemarin. Oke, nampak? Nah, itu dia. Sekarang kita lihat kembali efeknya. Saya profit ya, TP yang saya buat kemarin 80% di area support sini, karena di sini juga bisa dikesan sebagai supply. Makanya saya ambil langkah aman di sini 80%. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa dia boleh turun saat ini. Sebelumnya kita tandakan terlebih dahulu news apa aja untuk hari ini. Kita buka, kita matikan sekarang tanggal 2 ya. Kita lihat di sini ada news 2017 USD ADP non-farm employment change. Oke. Di sini news rilis, berita rilis di sini 4 jam yang lalu. Di saat news rilis dia baru keluar. Jadi kita tidak dapat melihat sentimen negatif atau positifnya, karena berita baru keluar setelah news ataupun aktual ini rilis. So, kita dapat kesan tanpa melihat sentimennya di sini ya, karena kita tidak dapat info lebih awal. Jadi kita boleh mengesan dengan melihat teknikalnya. Sekarang kita tandakan terlebih dahulu. Kita tandakan terlebih dahulu pada jam 20.17 hari ini. Sekarang kita tandakan, ambil. Oke. 20.17 di jam 15 lewat, kita ambil 15.30 saja, atau di template 15 17 15 nih newsnya rilis ya, hanya lebih 2 menit. Kita buat di 15 saja, kita kunci, kita balik ke M30. Oke, ini dia news release. Dan di sini kita nampak setup secara teknikal, bukan setup, direction secara teknikal BBMA. Kita nampak momentum. So, di situ kita udah nampak power dari seller nampak. Kalaupun dia mau kenaikan, tidak mungkin dia kenaikan tanpa adanya struktur buy. Oke, karena di sini kita nampak signifikan drop, maka kita udah boleh dapat kesan tanpa melihat sentimen USD berpotensi akan melemah pada news jam 8.15 ataupun 8.17 ini, karena melihat dari pergerakan market. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagi pada jam ya, dan aktualnya pun kita nampak. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita nampak memang di sini hijau, tapi coba perhatikan sebelumnya, aktual sebelumnya dia adalah 509.000 dan aktualnya 475.000. Nah, di sini kita nampak penurunan yang terjadi. Tentu
Disitulah yang membuat USD melemah. Oke, jadi di situ kita udah nampak apa yang harus kita lakukan nantinya. Makanya pada jam 22 ya, pada jam 22 pada News Canada Overnight Rate atau BOC Rate Statement ya, high impact, ingat jam 22. Di sini secara aktual kita nampak kenaikan, sentimennya positif ya. Impactnya positif terhadap Kanada dari 25% naik ke 0,5%, 50%. So, pada poin ini kita telah dapat sebenarnya melihat sentimen dari news ini. Dia rilis pada berita ini rilis pada 25 Februari. Tuh ini tanggal 2 Maret. Kita boleh baca di sini untuk melihat sentimen. Ini pun sama 27 Februari. Ya, ini 21 jam sebelumnya. Di situ pun kita bisa baca ya. Ini pun sama. Nah, ini terjadi ini keluar ketika news release. Oke. Ini pun setelah news release. So, pada 3 poin ini 4 poin berita ini kita boleh baca di sana untuk melihat sentimennya. Oke. Namun secara teknikal perlu kita lakukan korelasi untuk mulai asumsikan, karena di sini kita dapat 1 poin tadi USD yang melemah pada news sebelumnya ini. So, di sini kita lihat secara teknikal pada Kanada. Jam 22.00. Sekarang kita ambil garis tegak, kita cari. 22.00 tentunya pada jam 17.00 waktu broker tambah 5, tentu 17 tambah 5 sama dengan 22. Ini dia news release. Nah, sekarang kita baca secara teknikal. Secara teknikal kita jumpa di sini tadi adanya momentum arah dan re-entry. MA50 berada di atas ya. Kejatuhan kita nampak bentuk BB yang condong ke bawah. Situlah letak powerfulnya itu tadi. Sekarang bagaimana cara ambil peluangnya? Tentu saja kita dapat di sini adalah re-entry dari BBM. Oke. Di H1 pun kita ada re-entry dari BBM. Momentum re-entry. Nanti pun di sini ada supply, memang tidak dijemput supply ini ataupun base ini, base drop, tapi kita telah dapat kesan dari re-entry. Dan juga di sini kita melihat adanya imbalance. Imbalance. Itu yang dia isi. Imbalance. Bertepatan di hari-hari entry. Sekarang untuk kita melihat di tempat kecil, saya tandakan dulu imbalance tersebut supaya teman-teman dapat lihat. Saya tandakan imbalance-nya. Ini dia. Oke. Sekarang kita lihat M30. Nampak cantik. Imbalance juga di temper kecil M30 ya, terjadi imbalance nih di sini terjadi, dan market mengisi di sana, terjadinya rebalance di sana. Oke, lanjut news kita tadi, ingat nih vertikalan udah saya tandakan. Sekarang kita turun M15, kita filter entity itu tadi ini dia. Sekarang kita turun ke M5. Kita lihat lagi setupnya apa yang terjadi.
Nah, di sini begitu jelas teman-teman dapat lihat. Oke, saya tandakan pakai ini saja biar nampak presisi entry kita tuh di mana. Ini dia. Apa ini, ada apa? Supply zone. Ya, masih press lagi, belum disentuh. Nah, supply zone ini dia yang menyentuh, clear di area imbalance, terisi. Oke, secara BBMA pun kita boleh baca, nampak di sini dia membuat momentum. Awalnya kita kesan sebagai momentum, sebelum kita kesan ini ekstrim, tapi kita kesan dulu dia momentum, ya, dan masuk ke zona re-entry, tapi gagal, dia malah membuat arah kuku sel. Oke, arah kuku sel, dia membuat re-entry di kawasan sini. Nampak? Entry pertama, entry kedua. Kita turun sampai ke M1. Sekarang saya tandakan dulu ini potensi, memang tidak sudah clear ya supply-nya ini, cuman ini masih berpotensi karena kita ada nampak pembatalan dari, kita kunci ini, pembatalan ini supply, ini pasti supply di tempat kecil nih. Nampak pembatalan dari momentum tadi yang membuat reentry dan keluarnya arah kuku, dan ini berubah, awalnya momentum buy, sekarang berubah jadi ekstrim karena telah keluar CS arah kuku sel. So kita kesan ini adalah reentry-nya. Sekarang turun kita ke M1, kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, di sini ada supply zone. Nah, coba perhatikan, ini entry awal kita tadi, entry 1, dan ini entry 2 yang saya katakan. Nah, entry 2 inilah tempat kita untuk henjut tuh. Ini entry pertama boleh agak ya diperhatikan karena masih berisiko. Jadi kita kategorikan risk entry, dan ini konfirmasi entry. Kenapa konfirmasi entry kita katakan? Karena di sini telah terbentuk struktur. Ini terbentuk struktur ya, arah kuku di sini, dan dia buat reentry di sini. Struktur ini pun dipecah ya, terbentuk lower low di sini. So, supply inilah tempat kita nunggu entry-nya. Oke, kalau kita baca secara Wyckoff, ini nampak jelas sekali. Oke, ini adalah Wyckoff distribution type 1. Oke, saya tandakan saja PSI. Oke, buying climax, automatic rally, ya, ST1, ya, di sini pun boleh kesan ST1, STB, ya, UTAT, UT, apa sih saya lupa namanya, yang jelas saya pahamnya ini. Nah, ini adalah UTAT. Oke, ini terbentuknya BMS. Oke, break support, struktur berubah, break market structure ataupun BMS kita singkat, terkonfirmasi ya. Di sini terbentuk LPS 1. Oke, dan itu terbentuk lagi di sini dia LPS 2 kita. Oke, nah, jadi saya bagi tips sedikit untuk teman-teman. Untuk pemahaman Wyckoff ini, yang paling penting adalah bukan presisinya kita mengisyaratkan ini yang saya katakan tadi, PSI ya,
primary support, buying climax, AR, UT, UTAT itu tidak harus presisi. Yang terpenting ialah fokus pada BMS. Jika dia terbentuk BMS, maka berpeluang besar dia akan valid struktur dari wake up skematiknya. Yang jelas ini terserah mau ini yang kalian katakan PSI ya, primary support di sini, dan ini automatic rally-nya Anda buat, baik klimaknya di sini, ST1 di sini, UT-nya di sini ya, UTAT di sini, terserah. Kalau yang ini tidak harus baku, cuman fokus utama kita adalah untuk week off ini terbentuknya struktur ya, BMS, dan ini ada supply ya, tempat kita entry. Oke, terjadi lagi BMS di bawah sini dan ada supply di sini, boleh lagi entry kedua kita di sini. Paham? Itu dia poinnya. Sekarang udah nampak? Semua yang saya ajarkan dengan Anda semua berguna di sini. Setelah kita pelajari secara teknikal, dan final combination yang kita gunakan ialah menggunakan fundamental analysis. Oke, nampak poin entry kita tadi sangat presisi. Jika kita henjut tadi di sini, nampak ini di sini karena ini supply, SL kita maksimal di sini. Nampak peluang profit yang kita dapatkan, low risk, high reward. Paham? Itulah kenapa kombinasi ini perlu Anda pelajari betul-betul supaya Anda boleh tajamkan mata seperti mana saya melihat market, melihat pergerakan market saat ini. Oke, nah sekarang saya jelaskan sedikit di sini kenapa kita tak boleh entry di sini. Bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi kita sebaiknya menggunakan konfirmasi dengan fundamental analysis. Boleh kita entry di sini, tapi kita tidak boleh henjut di area sini. Meskipun ada supply ya. Drop base drop, ada supply zone. Oke. Secara teknikal, kalau kita lihat pun di area sini, di time frame besarnya, mungkin saja itu re-entry. Oke, itu dia, mungkin re-entry D1. Oke, tidak juga re-entry, nampak. Namun memang di sini ada supply zone karena telah terjadi breakout di sini, engulfing. Nah, di sini balik ya. Memang ada supply dan kita turun pun ke M30. Lebih kecil kita dapat supply ini tadi ya. Namun tidak didukung dengan adanya news. Itu yang terpenting. Karena kita tidak ada penggeraknya di situ. Pak, perbedaan selama ini Anda hanya memahami secara teknikal ya. Itulah kenapa Anda sering melihat ataupun rekan-rekan sekalian sering menjumpai suatu arah yang telah dikonfirmasi adanya re-entry dan dilakukan filterisasi seharusnya valid, tapi kenapa aktualnya menjadi batal? Itulah alasannya, karena tidak didorong dengan ada kombinasi news itu tadi. Makanya saya katakan fundamental analysis ini adalah final combination untuk rekan-rekan sekalian pelajari. Oke. Nampak di sini saya jelaskan sedikit lagi. Ini supply juga, tapi tidak ada pendongkraknya di situ. Memang secara teknikal kita boleh dapat. Oke. Tapi disinilah poin terbaik kita tuh entry. Sejalan dengan news.
atau fundamental analysis. Oke, untuk bonus saya kasih penjelasan cari pair lain, karena kita lihat di sini tadi Kanada memberi sentimen dan impact yang positif untuk aktual dari newsnya ini tadi. Oke, kenaikan yang kita nampak dari 0,25% naik menjadi 0,50%. Kita ambil contoh pair yang berhubungan dengan Kanada. Kita cari Kanada. Nih GBP Kanada AUD. Oke, BBP Kanada dulu. GBP CAD. Oke. Coba kita perhatikan. Nah, di sini yang lebih cantik. Ada AUD Kanada boleh. Nanti kita coba lihat juga AUD Kanada. Namun memang di sini merah, tapi sebelumnya dia minus. Tentu di sini menjadi satu kenaikan. Oke. Tapi boleh kita lihat sentimennya seperti apa. Apakah ada news yang boleh dibaca? Oke, di sini banyak nih, boleh Anda baca nantinya. Oke. Nampak di sini 17 jam yang lalu, 24 Februari. Ya. 16 jam yang lalu, 13 jam yang lalu. Ini boleh Anda baca untuk melihat sentimennya. Oke. Kita mulai dulu di GBP Kanada tadi. GBP Kanada jam 22.00. Ini dia. Oke. Jam 22.00 GBP CAD. Lihat, ada re-entry zone. Nice. Nih, re-entry HESPO, Pak, supply zone, re-entry zone dari arah awal sell. Nanti kita tunggu, kita turun di H1, kita dapat engulfing sell. Pak, news, perhatikan vertical line turun M30. M30 lebih cantik lagi. Sekarang kita pindahkan karena ini lebih cantik. Kita turun M30. Kita ambil di M30 supply zone. Ini dia. Nice. Pak, dia menyentuh supply zone, menjemput setelah terjadi engulfing. Oke, kita cari setupnya di time frame kecil. Oke, ada di sini arah kuku sell dan re-entry supply zone. Nanti Pak ya, sekarang kita turun M5. Nah, M5 nampak ya, boleh di sini, boleh juga di sini. Yang jelas dia terbentuk BMS, lower low. Jelas ya, sepertinya di sini pun terbentuk head and shoulder. Mungkin di time frame M1 boleh nampak jelas. Kita lihat di M1. Nice. Ini dia. Di M1 jelas nampak head and shoulder. Nice. Pak, point entry yang cantik. Dan di sini pun nampak di clear
cantik sekali. Ini dia supply zone, base drop, cantik sekali. Oke, nampak di sini pun nampak ada imbalance di sini. Titik ya, bahu kiri, bahu kanan, lower low ataupun BMS, break market structure. Oke, itu dia peluangnya. Oke, sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita tidak dapat banyak chance di sini? Maksudnya tidak pergi jauh ya, namun memang kita udah dapat untung di sini lumayan. Cuman coba kita baca kenapa kita tidak bisa melihat langsung turun. Nah, banyak faktor yang membuat dia kenapa tidak langsung turun, ataupun boleh jadi nanti ke atas. Kenapa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kita tidak melihat ya adanya news dari GBP. Tahu minggu sebelumnya kita boleh tengok juga. Kita geser ke minggu sebelumnya. Nampak? Di sini tidak ada gambaran GBP pelemahan. Oke. Pak, yang ada kita lihat di sini GBP penguatan. Pak, tanggal 21 Februari ya, penguatan. So, itulah yang membuat dia tidak kuat untuk turun. Namun secara setup sebenarnya kita telah dapat peluang sesuai yang saya jelaskan tadi. Kita dapat peluang untuk scalping hingga ke template M1 tadi untuk entry. Nah, kita coba cari pair lain. AUD CAD tadi ya, Australian Dollar Kanada, AUD CAD ya, entry saya masih saya hold ya, karena ini hanya 20%, nggak apa-apa. Sebelumnya ada profit ya, ada profit AUD CAD udah saya ambil ya, 18. Oke, udah aman. Sekarang kita lihat AUD CAD pos, kita ambil jam 22 news release 17. Ini dia, ini dia 17 tambah 5 sama dengan 22. Nah, sekarang apa, sebelum news release di candlestick ini, sedangkan sebelumnya kita ada dapat setup dari CS arah kuku dan re-entry. Jadi oke, nampak? Nah, disitulah perlu poin yang saya maksud dengan korelasi. Oke, selain tadi kita telah dapat baca sebelumnya, di sini bisa kita baca sentimen bahwasanya Kanada akan menguat. Mana dia? Kanada akan menguat nih di sini. Nih. Kita udah bisa lihat di sini, Pak. Nih. Kanada bisa menguat. Nice, di sini dia memberitahu 30 menit yang lalu positif lagi, selagi sentimen positif untuk Kanada. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang kita tandakan poin untuk kita entry tadi. Re-entry ya. Turun M30. Pak, news release terjadi di candlestick ini. Perhatikan vertical line. Oke. Sekarang nampak
Ini dia, ada supply zone engulfing menjadi supply ya, di engulfing. Ini dia point entry kita, lihat di time frame kecil ya. Oke, ini pun di time frame kecil nampak mesti terjadi BMS. Oke, kita buktikan M15. Oke, M15 nampak CS arah kuku, re-entry, vertical line news release terjadi di candlestick ini. Pak, ini dia momen kita entry-nya, poin tempat kita entry nih di sini, entry sell. Kita lihat di time frame kecil, lihat. Oke, turun M15 ke M5. Oke, ada supply zone. Memang di sini dia agak terlajak ya, shadow naik ke atas sedikit, tapi coba perhatikan ini, head and shoulders ya, lower low, BMS Pak, struktur. Oke, bisa scalping kita di sini. Oke, turun dulu ke M1, turun ke M1, nice. Di M1 ataupun M1 kita dapat jelas di sini head and shoulder, nice. Kenapa dia terlajak shadow tadi? Nih di M1 ada shadow yang mau dia clearkan, bahu kiri, bahu kanan, struktur terbentuk, BMS terbentuk, supply zone di sini, entry presisi di sini, SL maksimum di atas ini. Ketika supply ini telah di breakout, maka wajib cut loss. Itu dia. Apa? Nah, sekarang kita lihat kenapa dia tidak boleh turun jauh dalam keadaan cepat ya. Kenapa dia mesti ke atas dulu, ataupun bisa jadi dia batal naik lagi ke atas ataupun turun nantinya, kita nggak tahu. Tapi yang saya jelaskan, kenapa dia tidak langsung turun di sini, kenapa dia mesti bermain dulu sebelum naik atau bermain dulu sebelum turun. Kembali saya ingatkan, karena di sini kita melihat AUD memang di sini dia merah, paham? Memang di sini dia merah, tapi tengok dia sebelumnya minus, dia rilis sekarang aktualnya menjadi 3,4% positif dari yang sebelumnya negatif ataupun minus, sekarang menjadi kenaikan ya. Itu dia, makanya perlawanan antara AUD dan Kanada cukup sengit. Nah, di sini coba perhatikan, kita buat pembahasan baru nih di sini. Lihat, memang ini real news medium impact ya, warna orange euro. Tapi coba lihat, sebelumnya 17 terjadi kenaikan penurunan. Pak, sebelumnya dia hasilnya plus 17, sekarang minus 1 yang menjadi poin cantik untuk kita lawankan dia dengan mata uang Kanada nantinya. Dan di sini pun terbentuk CPI plus Spend. Nah, perhatikan Spanish Unemployment Change ya, perubahan ya, data pekerja untuk di Spanyol ya, yang tidak bekerja maksudnya. Oke. Nah, di
sini CPI plus terjadi kenaikan. Oke, buktinya kita cari dulu korelasinya di marketnya nanti secara teknikal. Tapi sebelum kita pindah, kita lihat dulu apakah ada sentimen yang boleh kita baca sebelumnya. 10 jam yang lalu, 10 jam, sekarang jam oh pas news release ya, jam 3 sore. Berarti kita nggak dapat info yang ini untuk mengetahui sentimennya. Jam 15, jam 7, berarti jam 5 sore adakah? Nah, di sini bisa kita baca ada sentimen nih, tanggal 28 Februari. Bisa. Kalau ini 8 jam lalu nggak bisa, setelah news rilis dia baru keluar 8 jam sebelumnya. Kita lihat di market euro Kanada. Kita tengok dulu di sini euro jam 15.00, jam 17.00. Kita tandai euro Kanada. Euro Kanada. Ini dia euro Kanada. Pukul 15.00, 17.00. Jam 3 sore. Berarti jam 10 ini dia. Pas di sini. Satu lagi jam 17 berarti 12. Ini dia. 12 tambah 5 sama dengan 17. Nah, di sini kita nampak ada setup. Kita korelasikan terlebih dahulu. MA50 berada di atas, BB condong ke bawah, struktur terbentuk, momentum terbentuk, re-entry terbentuk. Nice. News ini rilis. Nampak pelemahan terhadap euro. Kita nampak re-entry di sini. Kita tandakan terlebih dahulu dengan kotak retranger. Ya. Nih poin kita re-entry. Nanti kita filter. Sekarang kita filter ke M15. Nampak? Di sini ada press supply zone. Ya, perhatikan vertikalen juga news release. Nih, news release ya, jamnya sesuai. Nah, di sini kita nampak BB condong ke bawah, MA20 di atas, ada supply zone, ada momentum lagi. Nampak korelasi kekuatannya ya, MACD bukit ke bawah semua, cantik lagi kombinasi. Sekarang kita turun ke M5. Pak, di M5 kita melihat ada lagi supply yang lebih kecil. Supply yang lebih kecil untuk entry posisi. Nice, cantik. Sekarang kita turun ke M1. Sebelum kita pindah, kita tanda, karena di sini saya nampak ada terbentuk struktur. Coba perhatikan, ini ada supply zone. Nice, supply ini kita geser supaya tidak mengganggu. Dan supply ini kita kecilkan.
apa-apa, kita kecilkan ya. Sekarang kita turun. Kenapa saya pindahkan saya tandakan supply ini? Karena di sini saya nampak struktur terbentuk BMS lower low terbentuk. Oke, sekarang kita lihat di M1 untuk lebih jelas. Nice. Itu dia guys. Imbalance di sini. Pak, imbalance itu yang diisi. Oke. Nanti itu dia. Berkali-kali dia membuat nice supply lagi cun. Nanti kita udah dapat poin kita henjut di mana. Nice. Ini dia supply juga di sini. Apa? Cantik. Kombinasi. Bayangkan kita ambil sampai support ini aja karena ini juga ada demand. Bayangkan kita henjut di situ tadi, kita ambil, kita hitung dulu pipnya ya. Anggap kita entry di sini atau yang entry konfirmasi saja di sini ya, karena di sini risk entry dan sini confirmation entry. Kita anggap di confirmation SR kita di atas sini 11 pip, TP kita di demand 32 pip. Tengok di kiri atas di bawah simbol Euro Kanada 322 poin. Kita perkecil menjadi 32 pip. Kita buang angka belakangnya menjadi 32 pip. Lumayan. Bayangkan SL 11 pip, take profit 30 hingga 32 pip. Oke. Take profit di sini 80%, hold 20%. Sangat safety. Oke. Nampak peluangnya di mana? Sekarang kita lanjut ke Euro Kanada yang newsnya jam 22 atau jam 10 malam tadi. Kita ambil vertical line, kita letak Pak 22 jam 17.00. Ini dia 17.00. Kita pastikan terlebih dahulu Kanada jam ya 22.00 overnight rate POC rate statement. Pas. Ini dia news release di sini. Pak, kita tuh naik dulu M30 H1. Oke. Nah, H1 kenapa terjadi spike? Karena di sini ada supply yang mau dia clearkan. Oke. Ya, awalnya press, sekarang dia clearkan. Oke, kita lihat dulu M30 news release. Nih, perhatikan vertical line di M15 news release di sini. Dan sini ada zona re-entry, momentum supply. Sekarang kita tandakan supply zone berdekatan dengan re-entry. Jadi kita turun ke M5 ya, kita perkecil. Di sini ada supply, kita perkecil. Hop. Sorry, 15.00 17.00. Ini dia supply, kita perkecil. Oke, itu dia, kita perkecil. Kita turun ke M1. Nice. Di M1 di sini nampak ada imbalance.
Itu dia yang dia isi, yang terjadinya rebalance ya. Imbalance selalu berteman dengan rebalance. Ketika ada imbalance akan terjadi rebalance. Ketika terjadi ketidakseimbangan maka akan ada rebalance, penyeimbangan. Itu dia. Oke, nampak? Ya. Selain di sini ada supply press, base yang press, dan ada imbalance yang dia jemput. Kita boleh risikokan entry di sini. SL di sini ataupun di sini. Oke. Nah, sekarang kita balik ke M15. Kita hitung risk reward ratio kita. Entry kita di sini anggapkan hanya 8 sampai 10 pip. Oke, 8 sampai 10 pip. Ya, ambil 2 kali lipat minimal ya, seperti yang saya katakan. Minimal 8 berarti kali 2 16. Ya, di sini. 1:2 risk reward ratio-nya. Oke. 1:2. Atau sehingga support di sini udah mencapai. Kita lihat di M5 ya, kita entry di sini, anggap deh di sini. Nih. Pak. Nih. 16. Ini aja dari 19, Pak. 1:2 minimal. SL 10. Ya. Bayangkan, kita ambil support ini saja. Bayang, nih support ini saja. Oke, kita entry, kita TP, sudah 1:2. 4. Kalau kita buat 1:3, 16 tambah 8 berarti 24. Nih, nampak? 240 poin. Ini dia poin untuk kita TP di sini. 1:3 dari SL yang kita resikokan. Oke, saya rasa itu aja. Udah banyak contoh yang saya bagi. Saya harap rekan-rekan sekalian dapat memahami, dan tidak lupa saya selalu ingatkan, banyaklah membuat backtest. Banyak buat backtest maka Anda semakin paham, dan banyaklah berdiskusi dengan saya supaya jika Anda melakukan kesalahan dari backtest bisa saya koreksi. Dan jangan lupa, dan selalu saya katakan dan selalu saya ingatkan, tolong dengan sangat jangan pernah terniat ya. Jangankan melakukan terniat saja, saya mohon jangan pernah memperjualbelikan ilmu saya ataupun mengajarkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya, terkecuali ahli waris Anda sendiri. Oke, saya rasa untuk video review ini cukup sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.